Hai, kembali lagi di Taman Kebon Dalem. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat selalu, dan tetap bahagia ya. Saat ini saya sedang memegang sebuah kain. Ini adalah kain mori yang biasa dibuat untuk kain batik. Ini adalah bahan dasar untuk kain batik. Jadi sejak tanggal 13 Februari tahun 2021 ini saya mulai belajar membatik di Gedung Bakamla di Galeri Batik Sahabat Perintis yang berlokasi di Jalan Proklamasi nomor 56, yang pengajarnya adalah Bapak Muhammad Sartono atau yang akrab dipanggil Bang Ahmad. Jadi saya belajar di sana. Mengapa saya mulai belajar membatik? Karena ada dua alasan. Yang pertama adalah karena batik adalah warisan budaya leluhur kita yang sangat agung, yang sudah diakui dunia dan menjadi kebanggaan Indonesia, sehingga kita wajib untuk melestarikannya. Yang kedua adalah karena saya memiliki bakat melukis dan hobi melukis sejak saya kecil. Jadi setelah beberapa belas tahun saya tidak melukis, karena salah satu alasannya adalah saya pernah mendengar sebuah hadis yang mengatakan bahwa jika kita menggambar makhluk hidup, terutama manusia ataupun hewan, jadi ketika kita nanti di akhirat maka akan dituntut untuk menghidupkan apa yang kita lukis. Jadi setelah itu saya berhenti melukis. Setelah beberapa belas tahun, akhirnya saya diajak oleh sahabat saya, teman saya, Kang Aep. Instagramnya juga ada di box description. Begitu juga dengan sahabat Galeri Sahabat Perintis, ada di job description ya, IG-nya. Jadi sejak itulah saya mulai menemukan kembali dunia saya yang hilang, katakanlah begitu, karena memang saya sudah belasan tahun tidak melukis. Jadi saya menemukan kembali media lukis saya yang lain, yaitu di atas kain, karena biasanya ketika kita melukis biasanya adalah di atas kertas atau di atas kanvas. Jadi saya mulai menekuni, walaupun belum lama karena masih terhitung baru. Jadi saya mulai menekuni lagi hobi saya untuk melukis. Kenapa saya melukis tertarik ini adalah sesuai dengan hobi saya yang lain, yaitu saya cinta dengan tanaman dan sudah memiliki, saat ini mungkin ada sekitar 95 hingga 100 spesies tanaman. Dan salah satu yang ingin saya kreasikan atau ide-ide saya ingin saya tuangkan dalam media kain batik ini adalah Monstera deliciosa, karena menurut saya daun Monstera deliciosa ini sangat menarik, sangat bagus untuk dijadikan motif kain batik karena berbelah-belah ya daunnya. Dan juga salah satu yang bisa saya pergunakan untuk motifnya adalah bunga dari Monstera deliciosa. Walaupun saya tidak atau belum pernah melihat secara langsung, tapi dari beberapa referensi gambar dan foto yang ada di Instagram ataupun di YouTube, saya mengetahui bahwa memang Monstera deliciosa memiliki bunga. Mungkin teman-teman pernah lihat bunga anthurium, atau yang lebih tepatnya mungkin lebih mirip adalah bunga sepatu pilung atau peace lily yang berwarna putih, karena khusus untuk bunga Monstera deliciosa lebih berwarna putih. Jadi itu bisa diaplikasikan sebagai
motif di batik ini. Itulah kenapa kemudian saya melukis di atas kain yang nanti akan dicanting, kemudian diberikan warna sehingga menjadi kain batik seutuhnya, menjadi sangat sesuai dengan kesukaan saya yang lain, yaitu memelihara tanaman. Jadi ada korelasinya. Tanaman-tanaman yang lain juga memiliki daun-daun yang sangat cantik, yang sangat bagus, yang sangat ekspresif untuk dijadikan motif kain batik, seperti misalkan ada maranta atau makoyana, Calathea makoyana juga bagus. Kemudian ada beberapa tanaman yang lain seperti misalkan Calathea zebrina, itu juga bagus, monstera juga, macam-macam. Jadi memang beberapa tanaman memiliki ciri khas yang menurut saya sangat bisa diaplikasikan sebagai motif batik. Dan salah satu yang saya perhatikan adalah di batik modern, saya belum pernah melihat atau saya tidak tahu, tetapi mungkin ada yang sudah melukis tetapi memang saya tidak mengetahuinya atau saya belum melihatnya. Jadi memang motif daun monstera atau daun-daun yang kekinian, katakanlah sekarang yang sedang booming, belum pernah saya lihat sebagai motif dalam batik modern saat ini. Jadi sangat menarik sekali, sehingga bisa menggabungkan dua hobi saya, dua kecintaan saya, yaitu melukis dan tanaman, menjadi satu kreasi yang mudah-mudahan bisa terwujud. Jadi kalau bisa dilihat, ini adalah daunnya. Ini adalah motif daun monsteranya, sudah saya gambar dengan pensil. Kemudian ada motif dari bunga, ini adalah motif dari bonggol dari bunga Monstera deliciosa yang sudah terkelupas ya, sudah lepas kelopaknya. Kemudian ada di sini seperti ini contohnya. Ini adalah motif dari bunga Monstera deliciosa. Jadi karena memang Monstera deliciosa, Spatophyllum, Aglonema, Anthurium berada di dalam famili yang sama, yaitu famili Araceae, maka mereka memiliki bunga yang mirip satu sama lain. Jadi memiliki kelopak yang menutupi bonggol di dalamnya yang terdapat putik, dimana ketika kelopak itu membuka, maka bonggolnya itu nanti akan diserbuki oleh dari serbuk sari dari pejantannya. Jadi dari situlah regenerasi tanaman dari famili Araceae. Sangat menarik sekali sih buat saya, karena memang batik ini menjadi tantangan tersendiri untuk saya. Jadi setelah batik ini saya gambar, langkah selanjutnya adalah mencantingnya, kemudian memberikan warna, dan tahap selanjutnya adalah melepaskan dari malam dari cantingnya itu hingga kemudian benar-benar menjadi satu kain batik yang utuh gitu ya, yang sudah jadi. Kemudian salah satu dari ngomong-ngomong tentang monstera, salah satu spesies dari monstera yang lain adalah ini. Ini adalah Monstera adansoni, atau yang lebih dikenal sebagai
janda bolong di Indonesia sangat populer, sangat ngehit, sangat booming di tahun-tahun ini, dimana tren memelihara tanaman sangat viral sekali, sehingga setiap orang rasanya tidak ada yang tidak tahu dengan Monstera adansonii. Daunnya yang unik, yang memiliki fenestration atau bolong-bolong seperti ini, juga bisa menjadi salah satu motif batik saya, tapi mungkin nanti ya, karena saya harus menyelesaikan motif batik yang daun Monstera deliciosa ini dulu. Satu hal lagi adalah jadi di bulan Februari tahun 2021 Monstera adansonii ini menjadi favorit saya di bulan Februari 2021 ini. Adalah sebenarnya saya tidak membelinya, tetapi adalah bonus dari pembelian tanaman saya di tanaman 20k. Instagramnya di @tanaman20k. Jadi saya membeli tanaman beberapa spesies di sana, dan ini adalah bonusnya. Jadi saya tidak membelinya, ini adalah bonus, dan saya sangat menyukainya karena setiap pulang saya kerja, ketika saya melihatnya, entah kenapa saya sangat suka dengan strukturnya yang yang saya bilang percaya diri. Jadi daunnya tumbuh dengan tetap, tidak melewatkan satu ruas pun. Jadi setiap ruas memiliki daun, tidak seperti mungkin Amidium silver yang rasanya struktur tumbuhnya menurut saya aneh. Jadi Monstera adansonii ini struktur tumbuhnya sangat bagus, sangat suka. Jadi ini adalah daun, di sini adalah daun terakhir yang bisa dilihat. Ini adalah daun terakhir yang yang saya dapatkan tanggal 6 Oktober tahun 2020. Jadi memang sudah beberapa bulan, dan dia happy sepertinya tumbuh bersama saya karena sudah sepanjang ini seperti ini. Saya memberikan sebilah batang bambu untuk jalan tumbuhnya, sehingga dia bisa tumbuh dengan baik. Karena jika dia tidak diberikan batang bambu atau seperti digantung, dia akan memiliki struktur tumbuh yang membuat daunnya cenderung lebih mengecil. Sedangkan ketika kita memberikan turus ataupun bilah bambu seperti ini, dia akan memiliki daun yang stabil. Jika tidak menjadi lebih besar, tetapi akan tetap stabil besarnya. Ini salah satu yang membuatnya mengecil adalah karena dia diletakkan di dalam ruangan yang pencahayaannya kurang. Satu hal yang ingin saya sampaikan tentang Monstera adansonii ini adalah bahwa Monstera adansonii ini termasuk, menurut opini saya, adalah tanaman yang overrated. Di sini ada beberapa hal yang membuatnya menjadi overrated. Salah satunya adalah karena Monstera adansonii ini sangat populer, sehingga ada istilah janda bolong. Kemudian membuat beberapa tanaman yang memiliki bolong-bolong disebut dengan janda-janda yang lain. Ada kemudian duda bolong lah, segala macam, sehingga tanaman ini menurut saya overrated, terlalu populer, terlalu ngehit. Setiap orang ingin memilikinya, setiap orang mengenalnya, sehingga Monstera adansonii ini
terlalu berlebihan sehingga tanaman yang lain yang sebenarnya memiliki karakteristik yang bagus, yang unik, yang cantik daun-daunnya menjadi seperti terkalahkan atau dipandang sebelah mata atau terlupakan, padahal banyak sekali tanaman-tanaman lainnya yang menurut saya sangat cantik. Yang kedua adalah overrated jika dinilai dari harga jualnya. Untuk Monstera adansoni ini tidak overrated dari harga jualnya karena harga Monstera adansoni ini masih dalam kisaran yang sangat murah, sangat mudah terjangkau bagi masyarakat umum, masyarakat luas lainnya, sehingga tidak seperti misalkan Monstera obliqua, salah satu spesies dari genus Monstera yang saat ini mungkin untuk satu daunnya dihargai, yang saya tahu dari satu daun seharga 25 juta hingga 42-40 jutaan, sehingga menurut saya sangat overrated jika dinilai dari harganya. Karena menurut saya sebagai tanaman, dari nilai intrinsiknya atau dari apa yang memang dia adalah tanaman, apalagi dari jenis Monstera yang sangat mudah tumbuh, gampang perawatannya, sangat mudah dipropagasi sehingga sangat mudah diperbanyak, menjadi satu hal yang sangat tidak masuk akal ketika untuk satu daunnya dihargai hingga puluhan juta rupiah. Itu yang membuat overrated. Tapi untuk Monstera adansoni ini dia tidak dinilai overrated karena harga jualnya. Yang ketiga mungkin adalah dari kepopulerannya yang dinilai secara berlebihan sehingga membuat tanaman Monstera adansoni ini atau janda bolong ini menjadi overrated karena dia terlalu sangat populer sehingga siapapun mungkin sangat mengenalnya ya, apalagi dengan istilah janda bolong pasti orang akan tahu. Bahkan untuk beberapa orang atau beberapa teman mungkin yang tidak menyukai tanaman pun akan mengenal, akan bertanya mungkin dengan istilah dengan janda bolongnya itu. Ya, ini adalah Monstera adansoni yang saya peroleh dari tanaman 20k. Instagramnya di @tanaman20k. Di biasa yang saya beli untuk beberapa spesies tanaman yang menjadi langganan saya dapatkan ini tanggal 6 Oktober 2020, jadi sudah beberapa bulan dan dia tumbuh happy. Saya sangat senang, saya sangat menyukainya. Ya, untuk selanjutnya mungkin saya akan membuat motif daun Monstera adansoni ini atau janda bolong ini untuk motif saya selanjutnya. Tapi untuk sementara memang saya harus menyelesaikan motif Monstera deliciosa ini karena memang prosesnya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membuat motif di kain yang sepanjang 2 meter ini dengan lebar sekitar 1 meter 15 atau 1 meter 25 cm ini. Saya membutuhkan waktu sekitar 18 jam untuk membuat keseluruhan motifnya, belum lagi nanti untuk mencantingnya, untuk memberikan warna dan ngelorot atau membuang dari malam yang masih menempel di kain ini. Demikian, jika teman-teman suka dengan video ini, please like dan subscribe ataupun komen demi semakin berkembangnya channel ini. Saya sangat menghargai sekali. Kita akan mungkin update lagi nanti mengenai kain batik ini hingga kain batik ini menjadi selesai dan
memiliki warna dari semuanya. Demikian, terima kasih sudah menonton. Kita akan jumpa lagi di episode mendatang. Salam.